Kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Nah, sebelum mulai ke cerita, coba bayangkan. Kamu menyukai seseorang yang menurutmu dia sangat cantik atau tampan. Saking cintanya, kamu menjaga perasaan itu hingga hampir 9 tahun lamanya. Kamu tak begitu mengetahui perasaan orang tersebut, karena dia sering tiba-tiba menghilang. Dan setelah hampir 9 tahun, kamu baru tahu jika yang kamu sukai selama itu ternyata adalah seekor kucing. Dan ya sudahlah, mari disimak aja ceritanya. Suatu malam, di kuil kucing, seekor kucing sedang diperingatkan agar tidak menggigit sembarang orang. Kucing itu telah menggigit manusia baik bernama Liangku, sehingga dia berubah menjadi kucing putih. Untuk mengembalikan keadaan, penjaga kuil pun merubah seekor kucing menjadi manusia, yang nantinya akan menemani Liangku selama kurang lebih 9 tahun. Penjaga kuil berkata, selama 9 tahun, Liangku akan hidup menjadi 12 jam sebagai manusia dan 12 jam sebagai kucing. Dan dalam waktu itu, ia akan gagal kembali menjadi manusia jika ia jatuh cinta dan terlihat berubah menjadi kucing di depan manusia. Waktu sudah memasuki 8 tahun 11 bulan. Dan seorang dokter hewan bernama Liangku sedang mengadakan seminar yang membahas tentang perawatan mental dan emosional kucing. Di tempat lain, gadis berbaju merah terburu-buru pergi ke kantor. Dia bernama Mao Xiaowan. Dia disalahkan oleh karyawan lainnya karena aplikasi buatannya dikomplain oleh para pengguna. Ia membuat aplikasi yang memungkinkan manusia dan kucing dapat berkomunikasi dengan baik. Namun aplikasi buatannya belum sempurna, sehingga terjadi banyak masalah. Ia pun terancam dipecat. Namun direktur berusaha membujuk bos sehingga Mao berhasil diberi kesempatan 1 bulan untuk menyempurnakan aplikasi buatannya tersebut. Mao pun terus mencoba berkomunikasi dengan kucing menggunakan aplikasi buatannya, namun tak terlihat adanya perkembangan. Salah satu teman Mao kemudian mengusulkan agar Mao meminta bantuan teman lamanya, yaitu Liangku. Adegan berpindah. Liangku sedang beristirahat sambil melihat artikel tentang aplikasi untuk memahami bahasa kucing. Dan kemudian terdengar suara bel. Sahabat Liangku segera pergi untuk mengecek. Ia pun kaget melihat Mao Xiaowan datang bersama teman-temannya. Mereka pun tak diizinkan masuk. Malam hari, Liang hendak menemui kucing seseorang untuk diobati. Namun, di saat keluar gerbang, mobilnya dihadang oleh Mao. Sesaat, Liangku teringat masa lalu. Liangku suka memperhatikan Mao secara diam-diam. Mao dan Liangku pun duduk di kafe. Mao hendak meminta bantuan, tapi Liang tak setuju dengan ide pembuatan aplikasi tersebut, karena aplikasi buatannya telah membuat banyak kucing yang mengalami stres. Selesai bicara, Liang meninggalkan Mao. Dalam perjalanan, Liang kembali teringat masa lalu di saat ia menyelamatkan Mao yang diganggu oleh teman-temannya. Liangku yang dikeroyok pun diselamatkan oleh kucing-kucing yang selalu ia rawat. Namun salah satu kucing tak sengaja menggigitnya sehingga ia berubah menjadi kucing. Liang yang tersadar dari lamunannya pun menabrak mobil yang sedang parkir. Dan ia terus teringat Mao di masa lalu.
Ia pun harus berusaha untuk tak jatuh cinta agar bisa kembali menjadi manusia. Jika gagal, ia akan jadi kucing selamanya. Semua orang mengelilingi mobil Liang dan mengira pemilik mobil tewas karena kecelakaan dahsyat tersebut. Namun saat dilihat, tak ada seorang pun di mobil. Liang yang sudah berubah menjadi kucing segera pergi dan dalam keadaan terluka, ia ditemukan oleh Mao. Liang yang sudah menjadi kucing segera dibawa ke dokter hewan untuk diperiksa. Setelah itu, Mao membawanya pulang untuk merawatnya hingga sembuh. Dan Liang pun diberi nama Kitty. Saat ditanya hasil pertemuannya dengan Liang, Mao pun kesal karena Liang tak mau membantu. Liang yang saat itu menjadi kucing pun mendengar semua yang dikatakan oleh Mao. Direktur pun menelpon, menanyakan perkembangan aplikasi. Mao begitu bingung mengatasi masalah pada aplikasinya. Liang yang malas mendengar ocehan Mao pergi meninggalkannya. Sebelum tidur, Mao teringat dengan Liang di masa lalu. Setiap Liang tak ada di kelas, seekor kucing selalu datang menemaninya. Kucing itu pun diberi nama Liangku. Pulang sekolah, Liang dan Mao berjalan bersama. Melihat tali sepatu Mao yang berantakan, Liang pun membantu mengikatnya. Mereka juga mendengarkan sebuah lagu di gazebo kecil ketika hujan turun. Saat Mao sudah tidur, Liang kembali menjadi manusia. Ia pun melihat aplikasi buatan Mao dan mencoba sedikit membantu. Sementara di rumah, sahabatnya terus menunggu kepulangan Liang dengan penuh kekhawatiran. Ia takut Liang bertemu dengan Mao lagi dan jatuh cinta. Pagi hari, Mao kembali datang mencari Liang. Namun sahabat Liang berbohong dan tak mengizinkan mereka bertemu. Saat masuk, sahabat Liang kaget melihat Liang yang sejak semalam menghilang tiba-tiba muncul. Liang pun berbohong jika ia semalam sedang pergi berjalan-jalan. Di tempat lain, Mao menyerah untuk meminta bantuan Liang. Ia pun memberitahu hal tersebut pada direktur. Direktur pun terus membujuknya, sehingga ia kembali ke rumah Liang dan menyamar sebagai pengantar paket agar bisa masuk ke rumah. Dengan cara itu, ia pun berhasil bertemu dengan Liang. Mao mengutarakan keseriusannya untuk meminta bantuan. Liang pun kali ini setuju membantu. Sahabat Liang tetap khawatir dengan Liang. Ia takut Liang akan jatuh cinta dengan Mao dan tak akan bisa menjadi manusia setelah pengorbanan yang mereka lakukan selama 8 tahun lebih. Menghadapi kutukan, Liang pun meyakinkan jika tak akan terjadi apa-apa. Di kantor, tepatnya di gedung atas, direktur dan sang pacar bertemu diam-diam. Direktur meminta sang pacar untuk menunggu sebentar lagi karena ia sedang memanfaatkan Mao agar menyelesaikan aplikasinya dengan cepat. Dan rencananya setelah aplikasi tersebut jadi, ia akan mencurinya dan menjualnya ke Jepang. Cao Cao yang merupakan sahabat Liang pun menunggu kepulangan Liang dengan kegelisahan seperti biasa. Sementara itu, diam-diam, Liang sedang memperbaiki aplikasi buatan Mao. Ketika Mao yang baru pulang hendak membuka pintu, Liang pun langsung berubah menjadi kucing. Mao kemudian mengajaknya bermain hingga Liang kelelahan. Keesokan harinya saat bertemu, ia beralasan lehernya sakit karena berolahraga. Mereka menemui artis Weibo yang kesulitan karena kucingnya tak mau makan. Karena Liang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kucing, ia langsung tahu jika kucing yang ia pegang bukanlah kucing milik sang artis.
Sang artis pun memberitahu jika kucingnya yang asli sudah mati 6 bulan yang lalu. Ia mengadopsi kucing baru yang mirip untuk menghibur para penggemar. Kucing tersebut telah menggunakan aplikasi buatan Mao, sehingga ia menjadi stres. Liang pun meminta sang artis untuk menyayangi kucing dengan tulus. Karena itulah yang kucing tersebut inginkan. Setelah itu, Liang dan Mao pulang. Dalam perjalanan pulang, Liang memberitahu pentingnya pendekatan dan pemahaman agar bisa mengenal kucing lebih dekat. Pembicaraan mereka pun beralih. Mao menceritakan masa lalunya tentang Liang yang ia kira sudah dikenal baik sejak lama. Kemudian Mao menyindirnya yang tiba-tiba menghilang bertahun-tahun lamanya tanpa memberi kepastian. Liang kemudian mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu cara terbaik mendekati kucing. Setelah mempraktekkan caranya, Liang mulai gelisah dan meminta Mao untuk keluar dari mobilnya. Liang khawatir dirinya akan kembali berubah menjadi kucing. Dan bersamaan saat Mao pulang, Liang yang sudah berubah menjadi kucing masuk ke rumah Mao melalui jendela. Tak lama direktur pun berkunjung, dan hal tersebut membuat Liang cemburu. Direktur datang untuk memastikan apakah Mao sudah berhasil meminta bantuan pada Liang. Karena tak tahan melihat si direktur, Liang pun mendekatinya dan mencakar tangannya. Keesokan harinya, Mao kembali mengunjungi rumah Liang. Ia menggunakan gaya yang berbeda dari biasanya. Ia membuat Liang dan sahabatnya tak mampu mengalihkan pandangan. Dan karena merasa akan berubah menjadi kucing, Liang dan sahabatnya pun berlari ke kamar. Mereka pun berubah menjadi kucing dan berkelahi. Mao yang mendengar suara keributan pun naik ke atas untuk melihat. Sampai pintu, ia mendengar suara musik. Dan saat pintu dibuka, Mao melihat Liang dan sahabatnya sedang menari. Dan ketika akan keluar, tiba-tiba lagu lama berputar. Mao kembali berbalik dan teringat masa lalu. Setiap perasaan suka Liang datang, Liang selalu kabur karena takut Mao akan melihatnya berubah. Dan karena takut jika makin jatuh cinta, Liang segera pergi ke Amerika selama 8 tahun lebih. Dan tinggal 1 bulan lagi, kutukan tersebut akan berakhir. Namun, ia kembali dipertemukan dengan masa lalunya, yaitu Mao. Liang pun menahan diri untuk tak jatuh cinta padanya. Mao yang masih menjaga perasaannya untuk Liang pun meminta kepastian dan kejujuran tentang perasaan Liang yang sebenarnya. Liang memberitahu jika ia tak mencintai Mao. Hal tersebut sengaja ia lakukan agar bisa kembali menjadi manusia. Mao pun pergi dengan kecewa. Sejak saat itu, Liang menjadi murung. Ia harus menyimpan perasaannya yang sebenarnya, karena tinggal 1 bulan lagi, ia akan kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Ia pun berhenti ke rumah Mao untuk sementara waktu. Dan Mao yang sudah terlanjur sayang dengan Kitty pun kembali menemui Liang dan meminta bantuan untuk menemukan Kitty. Dalam kesepiannya tersebut, Mao juga mengungkapkan perasaannya. Untuk menenangkan Mao, Liang pun membantu mencari Kitty. Ketika malam tiba, Mao yang masih bersedih kembali membaca surat yang telah ia tulis untuk Liang selama 9 tahun lamanya tanpa mengirimnya kemanapun. Liang yang telah berubah menjadi kucing pun diam-diam kembali menemui Mao dan membaca surat-surat yang Mao tulis untuknya. Ia juga menemukan kalungnya
yang hilang di tumpukan surat-surat tersebut. Beberapa hari lagi, Liang akan sepenuhnya menjadi manusia. Sahabatnya pun melarang Liang agar tak bertemu Mao. Ia tak ingin semuanya kacau jika Liang sebelum menjadi manusia mengungkapkan perasaannya. Namun Liang berkata ia akan tetap menemui Mao dan membantunya menyelesaikan aplikasi tersebut, selama ia masih memahami bahasa kucing. Karena jika ia sudah benar-benar menjadi manusia, seluruh kemampuannya dan emosinya sebagai kucing akan menghilang. Hari-hari Liang dan Mao sibuk meneliti kucing dan memperbaiki kelemahan pada aplikasi buatan Mao. Sahabat Liang pun dijadikan bahan penelitian hingga kehabisan suara. Sementara di perusahaan, direktur berencana menjual aplikasi Mao ke Jepang. 3 hari lagi Liang akan benar-benar menjadi manusia dan mengakhiri kutukannya sebagai manusia kucing. Ia pun masih sering menemui Mao dalam wujud kucing. Ketika program aplikasi sudah diperbaiki dan siap dipakai, Liang pun memberikan datanya pada Mao dan pergi. Tanpa diketahui, ada seseorang yang mengincar data tersebut. Paginya saat Mao hendak mengantar aplikasi buatannya ke perusahaan, ia diculik. Sahabat Mao di kantor mencurigai direktur yang bersikap aneh. Diam-diam, ia mendengar pembicaraan mereka yang ingin menyingkirkan Mao. Sahabat Mao pun menghubungi Liang dan memberitahu jika Mao menghilang. Liang pun mencari Mao dengan dibantu sahabatnya dan para kucing. Mao ditemukan dalam keadaan terikat. Sialnya, saat mencoba menyelamatkan, ia ketahuan dan diikat juga. Si direktur memberitahu jika ia akan pergi ke Jepang dengan bangga. Setelah direktur pergi, Liang dan Mao masih terikat. Mao meminta maaf karena telah membuat Liang bernasib sial sepertinya. Liang yang tak tega melihat Mao menangis pun tak mampu menahan diri. Ia meminta Mao tak takut melihat apa yang akan terjadi. Dan seketika Liang pun berubah wujud menjadi kucing dan berlari ke arah si direktur dan menjadi manusia, lalu menghajarnya. Perkelahian terjadi hingga sahabat Liang pun datang membantu bersama para pasukan kucing. Liang kemudian melepas tali yang mengikat Mao. Liang pun meminta maaf. Ia menceritakan asal mula dirinya dikutuk menjadi manusia kucing dan menghindari darinya selama hampir 9 tahun. Dalam waktu hampir 9 tahun, Liang tak pernah sekalipun diketahui oleh orang sebagai manusia kucing. Jika ada seorang yang melihatnya berubah, maka selamanya ia akan menjadi manusia kucing. Liang pun kembali meminta maaf, karena tak mungkin baginya untuk bisa terus bersama Mao. Mao yang sudah mendengar pengakuan Liang pun tak berubah pikiran. Ia tetap menyukai Liang seperti sebelumnya. Dan Liang pun berubah menjadi kucing. Liang tak lagi menghindari Mao, karena Mao sudah menerimanya. Liang menerima kutukan tersebut apa adanya. Namun, tiba-tiba Mao heran melihat keadaan Liang yang tak seperti biasanya. Liang tak pernah berubah menjadi kucing lagi. Dan ternyata kutukan tersebut telah hilang karena penjaga kuil telah mengorbankan direktur bersama pacarnya sebagai kucing. Liang dan sahabatnya pun berubah menjadi manusia seutuhnya. Dan cerita hari ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya.